Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh filsafat pendidikan internasional. Nah, adapun tokoh yang pertama yaitu Paulo Freire. Adapun biografi beliau yaitu beliau lahir di Recife, Brasil pada tanggal 19 September 1921 dan meninggal di Sao Paulo, Brasil pada tanggal 2 Mei 1997. Adapun pemikiran penting beliau yaitu Benkin Model of Education dan Critical Consciousness. Selanjutnya, latar belakang beliau. Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan internasional. Salah satu karyanya berjudul Pendidikan untuk Kaum Tertindas. Beliau dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife, Brasil. Namun, Brasil mengalami krisis ekonomi berupa kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar pada tahun 1921 yang juga dialami oleh keluarga Paulo Freire, sehingga suatu pengalaman yang membentuk keprihatinan terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas. Selanjutnya, adapun kritikan-kritikan dari Paulo Freire. Pertama, kritikannya itu terhadap sistem sekolah. Menurut Paulo Freire, sistem sekolah hanya melatih orang untuk bekerja dan hanya menjelaskan status seseorang dalam masyarakat dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan kritikan yang kedua yaitu mengenai pendidikan gaya kolonial, di mana sekolah merefleksikan kepentingan para penjajah dan dalam sistem pendidikan kolonial, seseorang diasingkan dari budaya aslinya. Yang ketiga yaitu Benkin Education atau pendidikan gaya bank. Nah, di mana Pedagogy of the Oppressed atau pendidikan kaum yang tertindas ini merupakan salah satu karya terkenal dari Paulo Freire yang isinya mengenai memperjuangkan kesejahteraan dalam sistem pendidikan, memberikan dedikasi untuk mereka yang tertindas, sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran sebagai aksi kultural dan pembebasan, Benkin Education, dan membentuk kesadaran individu dan masyarakat. Nah, pemikiran penting dari Paulo Freire yaitu mengenai Benkin Education atau pendidikan gaya ban. Nah, menurut beliau, pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung di mana para murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Nah, di mana praktik pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewarisan ilmu, di mana pendidikan tidak peduli pada proses pendewasaan pemikiran dan tidak mampu mengkritisi realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dalam konsep pendidikan gaya ban, ini pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan gaya ban menurut Paulo Freire yaitu guru mengajar sedangkan murid belajar, guru berpikir sedangkan murid dipikirkan, guru berbicara sedangkan murid hanya mendengarkan, guru mengatur sedangkan murid yang diatur, dan guru tahu segalanya sedangkan murid tidak tahu apa-apa. Selanjutnya, adapun solusi dari Benkin Education atau pendidikan gaya bank. Yang pertama, pendidikan hadap masalah. Yang kedua, manusia tidak mengadah secara terpisah dari dunia dan realitasnya. Yang ketiga,
Kesadaran akan tumbuh dari pergumulan dengan realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku yang kritis dalam diri mereka. Selanjutnya, halangan yang dialami oleh Paulo Freire mengenai penindas dan tertindas atau biasa dikenal sebagai kebudayaan bisu. Nah, di mana kaum tertindas hanya menerima begitu saja segala perlakuan dari kaum penindas. Dan menurut Paulo Freire, mereka tidak tahu apa-apa karena mereka memang bisu atau dibisukan, bukan membisu. Ketiga, pendidikan yang dapat membebaskan dan memperdayakan yaitu pendidikan yang membuat yang tertindas dapat mendengar suara yang asli. Selanjutnya, pemikiran penting dari Paulo Freire yaitu conscientization atau proyek penyadaran. Yang pertama, menurut beliau, kesadaran magis, artinya orang yang masih dalam tingkat kesadaran magis terperangkap dalam mitos inferioritas. Yang kedua, kesadaran naif. Nah, dalam tahap ini, masyarakat sadar bahwa dirinya berada dalam kondisi belum mandiri, di mana kesadaran ini ditandai dengan sikap seperti kembali ke masa lampau. Yang ketiga, kesadaran kritis atau pembicaraan yang bersifat dialog. Nah, dalam tingkat ini, orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat. Keempat, yaitu kesadaran fanatik, di mana kesadaran ini terletak antara kesadaran naif dan kesadaran kritik. Nah, orangnya mengerti dengan masalah, akan tetapi tidak mencari jalan keluarnya dan mencari penindas yang lain dan fanatik. Tokoh selanjutnya yaitu Samuel Bloom. Nah, adapun biografi beliau yaitu nama lengkapnya adalah Benjamin Samuel Bloom. Ia lahir di Pennsylvania pada tanggal 21 Februari 1913 dan meninggal pada tanggal 13 September 1999. Adapun pekerjaannya adalah psikolog pendidikan dan kontribusi utamanya yaitu penyusun taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas. Nah, adapun latar belakang dari Samuel Bloom. Benjamin Samuel Bloom adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori berupaya bisa tuntas. Di mana taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dihasilkan untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1956. Selanjutnya, adapun aliran-aliran dari Samuel Bloom. Yang pertama yaitu humanistik. Belajar adalah upaya membentuk manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mencapai aktualisasi diri. Aliran yang kedua yaitu behavioristik, yaitu belajar sama dengan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, adapun taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani thesein yang berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi hierarki dari suatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Sehingga taksonomi Bloom dibuat untuk tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Selanjutnya, adapun tujuan dari taksonomi Bloom. Yang pertama, membantu merumuskan tujuan dari pembelajaran. Kedua, membantu mempersiapkan dan merancang pembelajaran
dengan target yang jelas, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didiknya. Ketiga, membantu seseorang memahami posisi dan porsi serta proporsi pembelajaran yang harus dijalankan. Keempat, membantu seseorang untuk mengevaluasi serta menilai kemampuan dan kapasitasnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pendidikan holistik. Pendidikan holistik dibagi menjadi 3. Yang pertama, ranah kognitif atau knowledge, yang terdiri dari pengetahuan, artinya kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali. Kedua, pemahaman, artinya kemampuan memahami instruksi atau masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Tiga, penerapan, artinya kemampuan menggunakan konsep dalam praktik atau situasi baru. 4. Analisis, artinya kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa bagian untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. 5. Sintesis, artinya kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan arti, pemahaman, atau struktur baru. 6. Evaluasi, artinya kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan norma, aturan, atau kriteria. Selanjutnya, ranah afektif yang terdiri dari attitude atau sikap. Di mana yang pertama, penerimaan, artinya kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. 2. Responsif, artinya kemampuan berpartisipasi aktif dan selalu termotivasi untuk segera beraksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. 3. Penghargaan, artinya kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. 4. Organisasi, artinya kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. 5. Karakterisasi, artinya kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal dan sosial. Selanjutnya, ranah psikomotorik atau keterampilan atau skill yang terdiri dari persepsi, artinya kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikan dalam memperkirakan sesuatu. 2. Kesiapan, artinya kemampuan untuk mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. 3. Reaksi yang diarahkan, artinya kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji coba. 4. Mekanisme, artinya kemampuan untuk membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. 5. Reaksi kompleks, artinya kemampuan untuk melakukan gerakan motoris yang terampil di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. 6. Adaptasi atau penyesuaian, artinya kemampuan mengembalikan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. 7. Kreativitas, artinya kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Tokoh selanjutnya yaitu Ivan Illich. Nah, adapun biografi beliau yaitu beliau lahir di Vienna, Austria pada tanggal 4 September 1926 dan meninggal di Bremen, Jerman pada tanggal 2 Desember 2022. Adapun aliran Ivan Illich yaitu anarkisme dan Katolik. Selanjutnya, latar belakang beliau
Ivan Illich adalah seorang filsuf Austria, pastor Katolik Roma, dan seorang pengkritik sosial yang tidak konvensional dari lembaga-lembaga budaya barat, kontemporer, dan pengaruhnya terhadap sumbernya, serta dalam praktik pendidikan, kedokteran, kerja, penggunaan energi, transportasi, dan pembangunan ekonomi. Ivan Illich lahir di Wina dan beliau wafat pada tanggal 2 Desember 2022 pada usianya yang ke-76 tahun. Selanjutnya, adapun kritikan dari Ivan Illich. Yang pertama, situasi Amerika Selatan dan Amerika Latin. Nah, di mana menurut Ivan Illich, kebijakan pendidikan di Amerika Selatan dan Amerika Latin yang menganjurkan wajib belajar 12 tahun. Mereka yang tidak mencapai pendidikan di sekolah selama 12 tahun akan dicap sebagai keterbelakangan. Di mana kedua wilayah tersebut persekolahan justru melumpuhkan semangat kaum miskin untuk mengurus pendidikan mereka sendiri. Dan sekolah di seluruh dunia justru terdampak anti-edukasi terhadap masyarakat karena sekolah selalu diakui sebagai satu-satunya spesialis lembaga pendidikan. Kritikan yang kedua yaitu monopoli legitimasi oleh sekolah. Adapun kritikan Ivan Illich yakni orang yang telah mengenyam pendidikan di sekolah dianggap telah memiliki keterampilan yang memadai yang ditandai dengan diberikannya ijazah oleh sekolah. Sekolah telah menyingkirkan orang-orang yang tidak setuju dengan pandangannya. Yang ketiga, masyarakat telah dipaksa untuk selalu tunduk pada diskriminasi yang didasarkan atas sertifikat atau ijazah mengenai keterampilannya yang dimiliki seseorang. Kritikan yang ketiga yaitu sekolah dan kasta internasional, di mana kewajiban sekolah juga menentukan peringkat atau kasta-kasta internasional. Dari semua negara diurutkan seperti kasta, di mana setiap posisi suatu negara dalam pendidikan ditentukan dengan jumlah rata-rata masyarakat yang bersekolah. Kritikan keempat yaitu lenyapnya substansi belajar, di mana sekolah membuat siswa menjadi tidak mampu membedakan proses dari substansi karena sekolah telah mencampur adukannya, di mana murid menyamakan begitu saja pengajaran dengan belajar, naik kelas dengan pendidikan, ijazah dengan kemampuan. Kritikan kelima yaitu kurikulum tersembunyi. Hal ini dinamakan kurikulum tersembunyi karena dalam sekolah ia menjadi kerangka kerja sistem di mana segala perubahan atas kurikulum dibuat. Kritikan yang keenam yaitu perilaku orang tua. Orang tua beranggapan bahwa hanya sekolahlah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Dan orang tua yang miskin, mereka kurang peduli dan lebih peduli akan sertifikat dan uang yang akan didapatkan setelah tamat sekolah. Kritikan yang ketujuh yaitu lembaga sekolah, di mana pendidikan harusnya menjadi pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Namun, hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah, di mana seseorang di sekolah diberikan konsumsi pelajaran bahwa belajar tentang dunia lebih bernilai daripada belajar dari dunia. Kritikan yang kedelapan yaitu posisi pendidik. Sekolah membatasi kompetensi guru dan hanya sebatas wilayah kelas saja, di mana para guru berijazah mendepak individu tak berijazah. Sekolah menjual kurikulum pendidikan sebagai distributornya. Kritikan ke-9 yaitu kurikulum, di mana murid sebagai konsumen diajar untuk menyesuaikan keinginan mereka dengan nilai yang didapat dipasarkan.
Selanjutnya, solusi yang ditawarkan oleh Ivan Illich. Yang pertama, pendidikan yang berguna. Menurut Ivan Illich, pendidikan yang kritis terhadap dunia dan kemauan serta kemampuan untuk mengubahnya. Pendidikan yang diarahkan tidak hanya pada kemampuan retorika yang bersifat verbal, akan tetapi juga mengarah kepada pendidikan kelakuan yang bertumpu pada kemampuan profesional. Selanjutnya yaitu pendidikan yang membebaskan. Artinya, bebas mengakses fasilitas-fasilitas yang ada, bebas untuk mengajar atau mempraktekkan keterampilan, bebas untuk kritis dan kreatif, bebas dari kewajiban-kewajiban profesi, jasa, dan bebas untuk belajar dari hal lain sebagainya. Selanjutnya, pendidikan demokratis yang terdiri dari demokrasi dalam memperoleh pendidikan, demokrasi dalam sistem pembelajaran, demokrasi dalam pengembangan materi pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa bukan bagian dari pendidikan tradisional, namun alternatif untuk semua bidang pendidikan. Selanjutnya, adapun peranan guru menurut Illich. Yang pertama, guru sebagai pengawas, artinya bertindak sebagai pemimpin upacara untuk menuntun para murid melewati upacara yang melelahkan dan melatih murid-murid untuk mengikuti kegiatan rutin tertentu. Kedua, guru sebagai moralis, artinya mengganti peran orang tua, tuan atau negara yang berperan sebagai orang tua bagi setiap anak, dan karena itu menjamin bahwa semua mereka merasa sebagai anak-anak dari negara yang sama. Yang ketiga, guru sebagai ahli terapi, artinya merasa punya wewenang untuk menyelidiki kehidupan pribadi serta murid untuk membantu dan berkembang sebagai seorang pribadi. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai tokoh-tokoh filsafat pendidikan internasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.